Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aini. Saya dari jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, pada kali ini saya akan membahas dua gaya kepemimpinan yang cukup menarik dan relevan untuk diterapkan di berbagai organisasi dan kelompok sosial. Nah, yaitu gaya kepemimpinan demokratis dan laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini punya ciri khas dan dampak yang berbeda pada dinamika tim dan hasil kerja. Yuk kita bahas secara lengkap supaya kamu bisa tahu kapan dan bagaimana cara menerapkannya secara efektif. Pernah nggak sih kalian merasa kalau keputusan dalam sebuah tim atau organisasi selalu diambil oleh satu orang saja tanpa melibatkan anggota-anggota yang lain? Atau justru sebaliknya? Nah, terlalu bebas tanpa arahan yang jelas. Nah, dua gaya kepemimpinan ini bisa jadi solusi untuk mengatasi kedua kondisi tersebut. Jadi tetap stay tune ya. Teman-teman sekalian, pertama-tama mari kita kenali dulu apa itu gaya kepemimpinan demokratis dan laissez-faire. Nah, gaya demokratis menekankan keterlibatan aktif anggota dalam pengambilan keputusan, sementara gaya laissez-faire memberikan kebebasan penuh bagi anggota untuk mengatur dirinya sendiri dengan campur tangan pemimpin yang minimal atau kurang. Nah, kedua gaya ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang akan kita ulas selanjutnya. Baik teman-teman sekalian, yang pertama ada kepemimpinan demokratis. Nah, gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya di mana pemimpin bukan sekedar pengontrol, tapi berperan sebagai fasilitator. Nah, pemimpin berbagi informasi, meminta masukan dari anggota, mendelegasikan keputusan, serta mendorong dialog terbuka. Dengan cara ini, anggota merasa punya rasa memiliki atau ownership terhadap pekerjaan dan tujuan bersama. Nah, banyak penelitian menunjukkan bahwa gaya ini meningkatkan inovasi, kreativitas, dan loyalitas anggota. Baik, kita ambil contoh ya teman-teman. Penelitian tentang dampak kepemimpinan demokratis terhadap perilaku inovatif karyawan. Nah, ini membuktikan keterlibatan dan pengambilan keputusan dapat mendorong motivasi internal dan perilaku inovatif. Dalam kelompok sosial, pendekatan ini juga memperkuat ikatan antar anggotanya, menciptakan budaya kerja yang kolaboratif, dan meningkatkan kinerja kelompok secara keseluruhan. Selanjutnya ada kepemimpinan laissez-faire. Teman-teman sekalian, berbeda dengan gaya demokratis, gaya laissez-faire memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengatur tugas dan membuat keputusan secara mandiri. Dengan campur tangan pemimpin yang sangat minim, pemimpin hanya berfungsi lebih sebagai fasilitator sumber daya dan penghilang hambatan teknis, tanpa terlibat langsung dalam aktivitas harian. Nah, menurut Miao et al. 2021, gaya ini bisa sangat efektif untuk kelompok yang sudah memiliki keahlian dan motivasi tinggi, karena memicu kemandirian dan kreativitas anggota. Namun, jika diterapkan pada kelompok yang kurang mandiri, dapat menimbulkan kebingungan, kekacauan, dan menurunnya hasil kerja. Jadi, meskipun gaya ini memberikan kebebasan, pemimpin tetap perlu memberikan arahan umum, melakukan pengawasan ringan, dan menetapkan harapan agar kerja tim tetap optimal dan bertanggung jawab.
Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan secara singkat yaitu gaya kepemimpinan demokratis sangat efektif untuk membangun kolaborasi, inovasi, dan rasa kepemilikan anggota, terutama saat keputusan membutuhkan masukan dari banyak pihak. Sedangkan gaya laissez-faire cocok untuk tim yang sudah mandiri dan berkompeten tinggi, sehingga kebebasan yang diberikan bisa memicu kreativitas dan inovasi. Namun, pemilihan gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan tim agar hasil kerjanya maksimal. Baik teman-teman sekalian, demikian pembahasan singkat tentang gaya kepemimpinan demokratis dan laissez-faire. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami bagaimana memilih dan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat, baik dalam organisasi, komunitas, atau pekerjaan. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya terus dapat konten menarik seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.